warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas sedikit tentang proyek perangkat lunak yang berjudul Project Carter. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Tapi di antara kami ini masih ada teman kami yang kurang satu karena dia berada di luar Jawa. Namanya adalah Muhammad Irzan Khairul Malik dengan NIM 2020 01 2051. Oke, selanjutnya nama saya Rahmiyanti Kilkoda dengan NIM 2020 01 2044. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Afghani dengan NIM 20 200 12 055 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Andika Lutfi Rizbuti Priana dengan NIM 20 200 12 056 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Nur Carisman dengan NIM 2020 01 2042. Saya Satria Kala Lembang, NIM 2020 01 2037. Ya, mungkin itu saja perkenalkan dari kami. Langsung saja kita masuk dengan materi. Salam dan bahagia, saya Satria Kala Lembang, NIM 2020 01 2037. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup Project Chapter. Ringkasan Project Charter ini dibuat sebagai bentuk kesepakatan tertulis yang membuat semua keputusan dan perjanjian penting antara pihak kampus dan AR3 Corporation dalam proyek pengadaan dan pengembangan sistem informasi perpustakaan kampus atau yang bisa disingkat dengan SIPerpus. Project Charter memuat spesifikasi sistem informasi perpustakaan secara umum, fitur-fitur yang dibutuhkan oleh kampus, aturan dan ketentuan manajemen proyek, serta proses pelaksanaan proyek, jadwal kegiatan, sumber daya, perkiraan biaya, harga jual aplikasi yang disepakati, serta personil yang terlibat dalam proyek ini. Di dalam Project Charter terdapat tujuan dari pihak kampus, serta latar belakang masalah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya persilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Carisman, NIM 2020 01 2042. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari Project Carter, yaitu tujuan pihak kampus meminta AR3 Corporation untuk membangun sistem informasi yang dapat mengolah data dan perpustakaan dan status peminjamannya yang handal dan akurat untuk memudahkan para siswa dalam proses peminjaman buku di kampus. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Al-Afghani dengan NIM 20 200 12 055. Saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Latar belakang masalah perpustakaan di kampus adalah jantung sekolah yang berperan aktif dalam menciptakan iklim akademik. Melalui koleksi yang terus dikembangkan, perpustakaan menjadi penyedia sumber informasi dan sumber belajar utama yang menunjang kurikulum dan pengembangan soft skill para siswa. Pengolahan perpustakaan di kampus saat ini masih belum didukung sistem informasi yang memadai, sehingga seringkali menghambat pencarian siswa dalam proses meminjam buku. Selain itu, tidak adanya sistem pengolahan data yang baik menyulitkan pihak menjaga perpustakaan dalam memantau status pengadaan buku, pengendalian persediaan buku, dan monitor para siswa dalam meminjam sebagai tolak ukur keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Di akhir proyek, AR3 Corporation harus dapat menyediakan hal berikut. 1. Proses pengisian data meminjam buku pada SIPerpus dapat dilakukan secara manual menggunakan keyboard, barcode scanner maupun fingerprint scanner. 2. Penyajian laporan data peminjaman yang sangat detail dan memudahkan dalam memeriksa data peminjaman. 3. Data siswa digunakan untuk mengelola informasi tentang data keaktifan siswa. 4. Data yang akan dimasukkan tersimpan pada database sehingga kapanpun diperlukan untuk berbagai keperluan, sehingga dapat memprosesnya dalam waktu yang cepat. 5. Memeriksa data pinjaman. Proses pencairan data dapat meminjam dan pembuatan laporannya sangat mudah dan cepat. Pencarian data meminjam dapat dilakukan berdasarkan nama NIS siswa tertentu pada suatu periode waktu. 6. Terdapat database tentang peraturan sekolah beserta poin denda.
yang akan dikenakan untuk setiap keterlambatan pengembalian buku, sehingga setiap siswa-siswi yang melakukan pelanggaran maka secara otomatis akan mendapatkan denda sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. 7. Cadangan data digunakan untuk membuat backup data. Proses backup data sangat penting dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada data yang ada, seperti data terhapus, hard disk, dan sebagainya. Sekian dari saya tentang latar belakang masalah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Andika Lutfi Rizky Triana. Saya akan menjelaskan nomor kelima, ruang lingkup proyek. Yang pertama, spesifikasi aplikasi AR3 Corporation yang akan membangun aplikasi ini untuk mendukung proses akademis dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, siswa lebih mudah mendapatkan informasi mengenai daftar buku yang terdapat pada perpustakaan. Yang kedua, membuat sistem berbasis web yang bisa diakses di mana saja. Yang ketiga, mahasiswa selalu mendapatkan informasi buku yang up to date. Yang keempat, menyelaraskan sistem sesuai perkembangan zaman. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irzan Khairul Malik, NIM 202012051. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain sistem aplikasi SiPerpus. Server kebutuhan utama dari sistem ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa dalam hal pencarian daftar buku dan informasi buku yang ada di perpustakaan secara up to date. Sistem ini berbasis web sehingga lebih mudah diakses, di mana berbasis mobile maupun berbasis PC. Namun sistem ini hanya dikhususkan untuk memberikan informasi daftar buku saja. Database terpusat. Perkembangan organisasi pendidikan mengakibatkan meningkatnya volume dan kompleksitas data dan informasi yang ditangani. Kondisi ini menuntut pengaturnya manajemen data yang lebih terorganisasi dengan baik. Database yang terpusat ditangani oleh teknologi sistem operasi pada PC server. Dengan demikian, pemasukan data cukup dilakukan sekali saja dan dapat digunakan secara bersama oleh pemakai. Sistem ini akan menjamin sepenuhnya konsistensi dan keamanan data. Seluruh data disimpan dalam satu komputer pusat atau server dan hanya dapat diakses dari komputer terminal atau client yang dikenalkan oleh penjaga perpustakaan. Dan akan diteruskan penjelasan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Rahmian Fikri Wakoda. Saya akan melanjutkan dari teman-teman saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang spesifikasi fungsional sistem. Sistem ini hanya dapat diakses oleh seluruh civitas akademika di lingkungan kampus. Sistem ini dapat online selama 24 jam. Sistem ini berfungsi untuk mengakses daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Sistem ini berbasis web dan dapat diakses melalui perangkat mobil. Service diakses oleh admin yang ditunjuk oleh pihak perpustakaan. Fitur utama sistem SiPerpus. Sistem mampu menampilkan daftar buku dan jurnal yang tersedia. Sistem mampu menampilkan lokasi buku dan jurnal. Itu tadi adalah materi dari kami. Kesimpulannya kami buat menjadi algoritma. Berikut adalah algoritma kami. Kita buat algoritma pertama dari Project Carter. Setelah Project Carter adalah pengertian pembahasan. Setelah itu kita masuk ke ruang lingkup. Ruang lingkup di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah spesifikasi aplikasi dan yang kedua adalah desain sistem aplikasi SiPerpus. Desain sistem aplikasi SiPerpus dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah teknologi Paint. Yang kedua, database terpusat.
Yang ketiga spesifikasi fungsional sistem, dan yang keempat adalah fitur utama sistem si Perpus. Itu tadi adalah algoritma kami. Mungkin itu saja pembahasan dari kami kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Salam.